Ada. Kemarin. Ya, kita mengingatkan kembali nostalgia. Nostalgia ya? Ya. Tapi kalau orang Jawa itu ulang tahun berapa? Oh iya, Oh iya kan udah jam 12. Benar. Ini sudah sah. Apa sih? Mana Bapak? Profesional. Jadi kadang-kadang aku undang teman-teman juga ke sini. Untuk santai, untuk Aku anaknya sini aja ya. iya, santai aja. Iya. Gitu. Oke. Mas ini ada teman-teman kado untuk Mas Bambang. Ulang tahunnya besok. Ah, Ya. tapi Jawa udah masuk. Tapi Ya? Jawa udah jam 2. Ah. Saya harus menyerahkannya sekarang. Oh. Karena Mas Bambang ini lagi menyelesaikan doktornya. Iya. Saya kasih buku juga. Ah. Mudah-mudahan jadi referensi. Soal PPN. Thank you, Mas ya. Ini kado isinya buku semua, bukan gratifikasi ya. Bisa dibuka. Oke teman-teman, jumpa lagi di Back to BDM. Tamu saya hari ini sangat-sangat spesial, orang yang sebenarnya super sibuk, padahal posisinya cukup tinggi, Ketua MPR. Yang besok hari Sabtu 10 September 2022, Ketua MPR ini sedang berulang tahun yang ke-60 ya. Akan ada kado khusus untuk teman-teman dari Ketua MPR, bukan dari saya ya. Kalau diundang, kalau ada ulang tahun. Mas Bambang Susatyo, Mas, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Banyak orang yang bingung dengan Mas Bambang ini. Ini organisasinya kok banyak banget sih. Berapa sih organisasi Mas Bambang ini? Saya hampir lupa. Lupa Karena ya? saya orang yang tidak bisa menolak. Jadi ketika diajak untuk bergabung, saya langsung oke. Oke. Dan kedua, saya memang mencari apapun organisasinya, ya minimal saya terkoneksi dengan organisasi itu dalam rangka saya membangun jaringan. Oke. Ya. Justru dengan jaringan itulah yang selama ini saya bina. Mengantarkan saya dalam posisi hari ini. Jadi saya sadar betul bahwa setiap jenjang karir yang saya lalui, setiap anak tangga yang saya naiki, itulah kebaikan teman-teman. Mungkin jaringan apa karena nganggur, Mas? Sebagai Ketua MPR. Jangan gitu. Jangan gitu. Kerjaannya banyak ya. Saya akan ngomong yang serius nanti dengan Mas Bambang soal posisi sebagai Ketua MPR. Ya, Tapi karena sebagai Ketua MPR, kalau dulu saya Ketua DPR, itu mengatur lalu lintas yang cukup sibuk. Bagaimana antara mobil yang satu dengan mobil yang lain tidak benturan. Ya. Lalu mengatur lampu merah agar ritmenya pas. Nah sekarang kita hanya mengatur awan. Nah sebagai Ketua MPR. mengatur awan. Mengatur awan. Jangan sampai kalau hujan tidak kebanjiran, jangan sampai panas tidak kekeringan. Jadi mengatur suasana politik yang kondusif. Enak mana sih jadi Ketua DPR atau Ketua MPR? Sama-sama aja. Sama-sama nggak enaknya. Sama-sama ada beban yang cukup berat. Tapi Ketua DPR lebih itu ya, lebih Ya itu tough dari waktu ya. Day to day kita mengontrol pemerintah, ya, kita mengontrol dalam penyusunan budgeting, kita juga mengontrol bagaimana undang-undang yang dibuat bersama pemerintah itu tetap sesuai dengan undang-undang dasar. Oke, itu fungsi dari MPR ya? DPR. DPR ya, DPR. Nah kalau sekarang kita DPR memastikan semua kelembagaan yang ada dan kementerian termasuk pemerintah menjalankan betul-betul perintah konstitusi. Oke. Yang tujuannya adalah kesejahteraan. Ini serius terus nih masalahnya. Saya mau nanya nggak serius masalahnya kan? Itu MPR ini. Oke, buku yang diluncurkan di 60 tahun Mas Bambang itu buku apa? Ya sebenarnya buku yang pertama perjalanan hidup saya. Dari mulai tidur di tikar sampai hari ini udah tidur di kasur lah. Di kasur. Jadi perjalanan ikut judulnya pun ya mirip-mirip lah. Jadi 60 tahun meniti buih di antara karang. Di antara karang.
Kenapa saya katakan ya? Saya selalu menghindari benturan. Saya selalu menghindari konflik. Saya selalu tidak menggunakan kekuatan yang saya miliki untuk memukul, tapi merangkul. Nah, itulah saya melewati karang-karang. Begitu juga ketika Golkar mengambil posisi oposisi. Pada zaman awal-awal Pak Jokowi. Nah, itu juga cukup berat. Karena di satu sisi kita harus kritis, tapi di sisi lain juga kita sadar betul bahwa kekritisan kita ini berpotensi untuk mengganggu stabilitas yang mana dibutuhkan pemerintah saat itu untuk membangun perekonomian. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika menjadi pendukung pemerintah, kita juga sadar betul ada beberapa yang perlu dikoreksi, coba kita terpaksa menahan diri. Nah, itulah. Ini Mas Bambang ini, saya mau ngajak guyon, tapi serius terus. Ya udah, saya seriusin aja sekarang. Mas, ini kembali ya, sebagai Ketua MPR, Mas Bambang juga lihat ya fenomena terkini ya, soal gonjang-ganjing di kepolisian ya, sampai kemudian 5 tersangka diajukan. Refleksi dari Mas Bambang sebagai Ketua MPR, apa sih yang terjadi di kepolisian ini? Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ini pertanyaan serius. Serius. Jadi begini, sebenarnya apa yang sudah dibangun oleh Pak Sigit dengan presisinya cukup baik. Tapi ya memang di setiap organisasi, institusi, ya termasuk di DPR, MPR pasti ada hal-hal atau anggota yang tidak mematuhi atau tidak mengikuti aturan yang memang sudah kita sepakati. Nah, kasus Sambo ini memberikan pembelajaran bagi kita, bagaimanapun juga, nih perbaikan terus-menerus di institusi Polri ini harus terus dilakukan. Tidak hanya institusi Polri, tapi juga kelembagaan yang lain, dan harus berkesinambungan. Nah, kalau saya melihat kasus yang Sambo ini adalah kenapa kemudian kita seperti di prank. Kita seperti kok jadi begini. Ya awalnya saya yakin dan saya percaya bahwa Kapolri awalnya menerima laporan yang dalam tanda petik informasi A1 dari memang orang yang dipercaya menduduki posisi pengawasan dan pembinaan internal atau Polri. Nah, disitulah letak persoalan awalnya. Nah, kemudian ternyata cerita yang dibangun itu justru bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, saya yakin juga Pak Kapolri belum pernah cerita saya, tapi saya juga bisa menduga-duga betapa kagetnya ketika melihat kenyataan seperti yang hari ini terjadi. Orang yang diharapkan dan dipercaya, tapi kemudian membuat laporan, ya karena konflik of interest, maka mungkin laporan tidak objektif. Gitu. Nah, jadi, awalnya dari situ. Nah, itu artinya penting bagi Polri untuk terus-menerus melakukan perbaikan ke dalam, termasuk juga pembinaan dan selektivitas dari mulai bawah, menengah hingga atas. Serius banget sih. Serius banget. Jadi aku dengar serius. Gini, yang menarik juga ya Mas, dari Mas Bambang kan pada waktu itu pernah di berita atau di Instagramnya bilang simpati pada Sambo, dan Mas Bambang kemudian dibully orang gitu loh. Ya, itu gimana ceritanya? Ya, jadi ini salah persepsi aja. Tapi ya memang itulah media sosial dan sistem kita kan gitu. Jadi ketika itu saya memberikan arahan kepada semua humas di pemerintahan dan kelembagaan, termasuk dari humas Polri. Ya, saya mengatakan bahwa tugas humas bukan hanya sekedar ucang-ucang kaki dan menghabiskan anggaran agar tidak ada kelebihan anggaran di akhir tahun. Tapi justru bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, menjelaskan kepada publik berbagai pencapaian yang ada di institusi kalian, termasuk juga kalau ada permasalahan, dudukan persoalan pada proporsinya. Nah, kalian kan diberikan anggaran besar oleh negara, kalian kan digaji besar oleh negara, masa kalah sama basar-basar? Karena ketika itu kan berita soal Sambo ini kan liar sekali kan, sehingga
sebetulnya ada kalimat yang terpotong. Oh, oke. Nah, saya bilang kalau begini caranya kan kasihan. Kasihan. Proses hukumnya belum berjalan, Oh. penyelidikan belum tuntas, belum tahu siapa yang bersalah. Kan waktu itu belum ada putusan. Tapi kemudian liar. Nah, ini kan merugikan baik keluarga korban maupun keluarga Sambo yang punya istri dan anak. Titik sampai situ. Wah, habis gitu. Nah, sampai kemudian beberapa hari kemudian Pak Kapolri mengumumkan tersangka. Baru setelah itu saya meluruskan bahwa kita mengapresiasi pada Kapolri dan segera mengambil langkah-langkah tindakan tegas siapapun terlibat itu harus diberikan sanksi. Ya langsung reda. Tapi ada kekhawatiran besar ketika itu bagi saya. Ini sudah mengarah ke ras, ke suku tertentu. Nah, ini yang saya khawatir mobilisasi kesukuan itu sudah mulai tampak. Nah, itu juga saya mengimbau ketika itu agar kita waspada, jangan sampai ada orang manfaatkan situasi ini mengail dari keruh untuk mengadu domba antar anak bangsa kita. Gitu. Ya, alhamdulillah semua Pak Luhut turun, yang tokoh-tokoh Tapanuli turun semua sehingga alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa. Mas, kalau dari refleksi Mas Bambang, Sambo itu bisa begitu kuat, bisa begitu kalau istilahnya diagram sampai membangun kekaisaran itu kenapa sih sebenarnya? Nah, ini juga soal kekaisaran kan kita lagi menunggu nih penyelidikan mendalam dari Satgas yang dibentuk oleh Kapolri. Tim Sus ya? Tim Sus. Nah, kalau ini benar itu harusnya ada sesuatu yang harus diperbaiki besar-besaran gitu, Polri. Ya, antara penegak hukum dengan orang yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini kan harus bisa kita tarik garis yang tegas. Jangan sampai berkolaborasi justru saling memanfaatkan. Nah, ini yang harus kita hindari. Justru itu kasus Sambo ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua institusi termasuk Polri untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan guidance atau pembinaan tugas yang jelas. Tidak boleh ada cara lain atau lembaga lain di luar struktural yang ada apapun alasannya. Kalau ngomong soal konsorsium 303 yang udah juga namanya beredar kemana-mana, sudah beredar kemana-mana itu saran Mas Bambang ini diapain ya diagram ini? Ya harus diusus tuntas. Nama-nama sudah jelas. Sudah jelas kan? Ya tinggal diperiksa aja satu persatu. Belum tentu betul, belum ya, salah. Belum tentu betul kan gitu. Nah, harus diperiksa secara mendalam. Ya. Yang dituding ada sebagai penegak hukum, yang dituding juga ada sebagai pelaku daripada 303 itu sendiri. Kan gampang. Kita penegak hukum kita maupun lembaga-lembaga yang kita memiliki peralatan yang cukup canggih untuk menelusuri keterkaitan ini, jaring laba-laba yang ada dalam diagram apakah benar atau tidak. Dari mulai alat penyadapan, ya, kita bisa minta kebiasaan hubungan antara orang yang disebut tadi, lalu kemudian ada juga minta aliran dana, ya, karena bagaimana walaupun bentuknya cash, tapi pasti ada melalui sistem perbankan kita. Nah, itu bisa dilacak sebetulnya. Ini sudah dikerjakan belum upaya untuk mengklarifikasi ya nama-nama kan nama-nama irjen-irjen yang terlibat kan? Ya, saya kira ini sedang bekerja. Ya? Nanti pasti akan ada pengumuman yang disampaikan ke publik apakah ini adalah hoax atau memang betul faktanya, dan kemudian harus ada sanksi termasuk ya pembinaan supaya ke depan tidak lagi terjadi hal yang sama terhadap apa yang terjadi hari ini. Harus jadi pelajaran penting dalam sejarah Polri. Ini baru terjadi skandal yang luar biasa. Ya. Artinya gini Mas, jadi diagram yang disebut sebagai kekaisaran konsorsium 303 Sambo ini yang sudah beredar luas, memang perlu ada penjelasan resmi dari kepolisian. Ya, harus itu. Apa ini betul? Ya, kalau enggak betul? Akan terjadi informasi liar lagi seperti yang terjadi belakangan ini. Penghukuman sosial kan yang belum betul. betul. Kan kasihan nama-nama yang ada di situ. Jelas namanya, ada fotonya, ada nomor teleponnya. Ini perlu penjelasan ke publik tentang terlibat atau tidak terlibat hal tersebut. Gitu. Dan itu harus menjadi pekerjaan rumah dari Pak Kapolri ya? Pekerjaan rumah yang segera diselesaikan. Oke.
Nah, kalau Mas Bambang lihat ya, ini kan apa polisi sudah mencanangkan presisi, humanis dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kultur kekerasan, ya kekerasan termasuk penembakan Sambo pada ajudannya juga terjadi. Ini pesan apa? Apakah memang kultur kekerasan itu Ya, belum sepenuhnya bisa diselesaikan oleh polisi atau gimana? ya ini kan sebetulnya bukan sifat institusi yang besar. Ini kembali kepada awalnya dari individu. Ya. Ini Individu. adalah suatu perbuatan individu yang kemudian melebar kemana-mana, bahkan mengancam institusi. Ya. Ini kan seseorang yang tidak mampu menahan emosi. Oke. Ini sebenarnya urusannya tidak terlalu besar. Suami, istri, lalu orang-orang sekitar lingkungannya. Kan itu. Domestik sebenarnya. Domestik. Domestik. Jadi memang dibutuhkan suatu kedewasaan, apalagi dalam posisi tinggi, ya, dalam mengambil suatu keputusan dan menyelesaikan suatu persoalan. Ya. Memang kalau bicara soal emosi, siapapun punya emosi. Saya juga marah kalau anak saya, istri saya misalnya diganggu kehormatannya, pasti saya marah. Gitu. Nah, tapi bagaimana saya menyelesaikannya, itu yang menentukan Oke. output daripada apa yang bisa kita selesaikan dari persoalan itu. Banyaknya polisi-polisi yang kemudian terlibat, ya kan urusannya domestik awalnya Ya, nih, tapi kemudian sampai 97 sampai hampir 100 polisi diperiksa. ya. Ini apa? Karena problem loyalitas atau karena problem power atau problem Ya, apa? pertama pasti kan karena kita berteman, karena kita satu korsa, kita satu angkatan, kita pernah hubungan atasan dan bawahan, pertemanan yang kuat, itu pasti otomatis itu akan terjadi, itu manusiawi. Ya, tinggal bagaimana kita memisahkan antara kepentingan teman atau pribadi untuk kepentingan yang lebih besar lagi, kepentingan institusi dan kepentingan negara. Itu barangkali yang harus Ini bukan dicancam semacam gengnya Sambo gitu ya? dan harus menjadi pelajaran bagi kita. Ya Bukan. kalau geng rasanya kurang tepat. Kurang tepat. Karena itu perlu pembuktian. Perlu pembuktian juga. Itu kan tudingan. Tapi Tudingan. kalau pertemanan, saya juga punya teman-teman yang sangat loyal, Ya. satu kelompok yang ketika kita susah sama-sama, kita senang sama-sama. Itu manusiawi lah. Ya. Oke. Itu normal itu. Oke. Nah sekarang pasca Sambo kemudian banyak orang yang juga kemudian berspekulasi atau kemudian berteori karena kekuasaan polisinya memang terlalu besar, terlalu kuat sehingga memang mungkin perlu ditempatkan di bawah kementerian. Opini Mas Bambang gimana? Itu kan jadi melebar kemana-mana. Iya, Seharusnya tidak perlu ada pembahasan itu. Kita percayakan Polri yang sudah lama kita percaya untuk menjaga penegakan hukum, menjaga ketertiban dan menjaga keamanan kita. Selama ini tidak ada masalah. Dan untung Pak Kapolri ngambil langkah-langkah cepat dan tegas. Saya berikan apresiasi pada Pak Sigit ngambil langkah-langkah tegas, ya, segera mengumumkan peristiwa yang sesungguhnya. Tinggal sekarang penjelasan daripada pendalaman pemeriksaan yang sedang berjalan hari ini. Apakah cerita-cerita ini luaran itu benar adanya atau hanya sebagian yang benar. Dan publik juga menunggu apa sanksi atau hukuman yang akan diberikan oleh institusi Polri terhadap anggotanya. Nggak perlu, artinya menata ulang organisasi polisi ditempatkan di bawah kementerian agar lebih terkontrol. Kalau menurut Mas Bambang gimana? Ya, menurut saya apa yang sekarang posisi sekarang ini sudah bagus, ya, sudah penting kita pertahankan, hanya perlu diperbaiki secara internal. Oke. Koreksinya apa Mas? Kalau dalam struktur polisi yang ada sekarang, Ya, sebetulnya misalnya apa yang harus dari dikoreksi? mulai dari perekrutan sampai kemudian penempatan posisi-posisi strategis, itu harus ada evaluasi yang mendalam. Ya, jangan sampai ada figur-figur yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dari sisi mental, spiritual maupun kedewasaan atau apa istilahnya kemampuan. Ya, menanggung beban yang berat dalam posisi posisi yang tidak tepat. Indirect management itu penting, ya, berdasarkan jam terbang, pengalaman. Makanya suatu jenjang itu dalam struktur dalam suatu organisasi itu sangat penting, Mas. Ya, tidak bisa dari bawah lompat ke atas. Nah, itulah kematangan itulah yang dibutuhkan dalam setiap jabatan-jabatan, apalagi jabatan yang
strategis. Jadi kalau refleksinya Mas Bambang lebih kepada proses rekrutmen, proses Ya, penataan SDM ya, penataan, yang mungkin evaluasi terlalu gitu. cepat gitu ya kadang-kadang ya, terlalu cepat Dan harus juga setiap orang dinilai kemampuannya, manajerialnya, kepemimpinan di lapangan, kematangan psikologis, politis segala macam. Sekaligus juga bagaimana dia mengambil satu keputusan, proses mengambil keputusan. Itu kan setiap jenjang kan bisa dinilai dari mulai taruna, kemudian menduduki posisi Kapolsek, Kapolres, Kapolda, kan bisa dinilai juga. Gitu. Oke. Tapi kalau Kemampuannya. Kalau Mas Bambang lihat sekarang posisi kepolisian di bawah Pak Kapolri sudah cukup solid. Dulu kan ada bilang ini ada faksi A, faksi B, faksi C gitu. Saya nilai cukup solid karena saya lihat kemarin seluruh bintang 3 ada di belakang. Ada di belakang beliau dan beliau juga tegas. Ada keuntungan yang kemarin peristiwa ini cepat selesai karena sikap tegas Kapolri dan ada perhatian dari Pak Presiden. Itu yang membuat kasus ini cepat terungkap dan kita menunggu penyelesaian tuntasnya. Siapa-siapa yang bersalah, siapa-siapa yang berapa besar mereka dihukum. Siapa berbuat apa, siapa dihukum apa, kan itu yang kita tunggu sekarang. Gitu. Meskipun sekarang berkas perkaranya masih mondar-mandir ya, bolak-balik antara Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri. Ya, kejaksaan ini kan menilai apakah cukup bukti, apakah yang disampaikan oleh Polri dan pemeriksaan ini memenuhi unsur ya, pidana yang berdasarkan kitab undang-undang kita, gitu. Kitab undang-undang pidana kita. Okay. Kan patokannya itu. Mas Bambang khawatir nggak sih atau banyak orang yang khawatir pada saat persidangan nanti FS kemudian melakukan pembelaan diri dan dia mengungkapkan apa yang sebetulnya networking di dalam kepolisian, apa yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meringankan hukuman dari FS? Kalau pembelaan diri kan hak setiap warga negara, hak setiap orang ya, itu masuk dalam human right, hak asasi. Tinggal bagaimana pembelaan itu sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan bukti-bukti hukum yang ada. Jadi seorang bisa saja mengaku tidak bersalah, tapi faktanya sebaliknya. Atau bisa saja hukuman atau tuntutan dia bersalah, tapi fakta-fakta menunjukkan dia tidak bersalah. Bisa saja terjadi. Dan pengadilan adalah tempat yang pas untuk mengadu argumentasi itu. Dan dibutuhkan hakim yang adil dan cermat melihat bukti-bukti, fakta-fakta yang terjadi di pengadilan. Banyak juga orang khawatir nanti. Ini kan 5 tersangka, 1 PC dan FS hubungannya hubungan suami istri. Lalu kemudian 3 saksi berikutnya juga nggak ada saksi lain dan mereka bersatu tersangka. Ini khawatir orang juga seperti kasusnya Marsinah dan ketika di persidangan kemudian semuanya bebas. Ya ini kan kalau sekarang lebih canggih, ya, semua bisa ditelusuri. Dan saya lihat semangat Satgas Sus, Tim Sus ini yang dibentuk oleh Kapolri, ada orang yang memiliki kredibel tinggi. Ya. Saya melihat beberapa semuanya tidak ada konflik of interest. Ya. Akan mampu menghadirkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mereka miliki, yang mereka peroleh dan dapatkan di pengadilan, termasuk saksi-saksi. Walaupun belum diungkap, tapi saya sempat mendengar beberapa cerita, ya, dan perlu juga cek kebenarannya. Semua sudah terungkap dalam BAP. Nah, tinggal nanti disampaikan ke pengadilan. Meskipun dalam persidangan bisa saja kemudian saksi sah itu mencabut BAP-nya ya? Bisa saja, hukum kita itulah. Boleh kan? Hukum yang boleh. Nah, kalau itu yang terjadi itulah yang kita butuhkan, kecermatan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Dia akan menentukan, dia kan punya naluri, dia punya sains, dan dia bisa melihat kejujuran seseorang. Nah, di tangan dia lah tentukan apakah rekayasa, apakah argumentasi yang disampaikan itu benar adanya atau sekedar pembelaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Tapi yakin semuanya akan selesai dengan kan publik juga sekarang sudah memperhatikan betul. Saya yakin Kapolri maupun tim sus yang dibentuk, hakim, jaksa nggak akan mungkin main-main. Karena semua mata melihat, tidak hanya Indonesia, tapi sudah ke
dunia internasional kasus ini. Meskipun dalam sudah terjadi peradilan jalanan, peradilan survei ya, yang menyebutkan mayoritas berpendapat bahwa layak FS ini dihukum mati gitu. Ya, ini juga hal-hal yang kita harus pahami. Inilah kebebasan kita dalam berdemokrasi, kebebasan kita dalam menyatakan pendapat. Dampak dari media sosial yang begitu luar biasa hebatnya, netizen boleh menyatakan apa aja. Nah, harapan saya hakim tidak boleh terpengaruh oleh suara-suara. Ya. Termasuk juga suara-suara yang bebaskan saja, gitu ada juga. Gitu. Hukum mati ada juga. Karena ini urusan kehormatan kan gitu. Ada aja. Kan. Tapi kan hakim harus jeli melihat itu. Melihat fakta, melihat bukti, melihat keyakinan ya. Ya, itu adalah obrolan saya dengan Ketua MPR Mas Bambang Susatyo soal apa yang terjadi di kepolisian. Mas Bambang minum dulu. Kita akan pindah tema yang agak lebih berat, Mas. Harapan saya, doa saya, semoga badai cepat berlalu di tubuh Polri. Semoga badai cepat berlalu di tubuh kepolisian. Tapi mungkin akan ada badai baru juga. Karena PPHN. Itu tempatnya beda. Makanya saya pindah kan beda. Mas Bambang, PPHN. Ini sebetulnya apa yang mau dibuat oleh MPR ya, yang katanya Mas Bambang Oktober ya atau September akan ada Oktober akan ada sidang paripurna untuk MPR. Pertama kalinya. Untuk pertama ini apa sebetulnya yang akan dilakukan? Jadi gini, sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru dan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk di zaman saya, bukan. Saya mewarisi 2 periode di mana rekomendasinya adalah bahwa MPR melakukan pengkajian yang mendalam untuk menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara agar bangsa dan negara ini memiliki arah, memiliki peta jalan, memiliki bintang pengarah yang jelas untuk beberapa tahun ke depan, untuk menghindari setiap pergantian kepemimpinan ganti pula haluannya. Nah, dulu ini juga bukan sesuatu yang baru. Zaman Bung Karno kita punya begitu merdeka, yang dilakukan Bung Karno adalah menyusun perencanaan. Karena suatu hasil yang bagus akan berhasil kalau perencanaannya bagus. Maka dibuatlah pola pembangunan semesta berencana. Ketika itu dulu baru merdeka tuh. Nah, kemudian dilakukanlah pembangunan. Tapi kan kita terbentur karena baru merdeka, banyak hambatan-hambatan pemberontakan awal ketika itu, sehingga ini tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian tapuk kepemimpinan berganti ke Pak Harto. Langsung Pak Harto membuat GBHN. Nah, kita lihat hasilnya, pembangunan begitu merata, ya, dan beliau dijuluki malah Bapak Pembangunan kan gitu. Dan tidak ada 1 sen uang pun yang terbuang sia-sia menjadi proyek mangkrak karena pembangunan berkesinambungan. Ya itu karena beliau berkuasa selama hampir 30 tahun. Nah, apa yang terjadi pasca reformasi? Kita euforia, GBHN kita hapus karena kita berganti sistem demokrasi menjadi sistem pemilihan langsung. Sehingga rencana pembangunan tertumpu pada visi misi capres dan cawapres. Ya. Berjalanlah kemudian pemilihan pilpres, pemilihan presiden secara langsung, dan hasilnya sama-sama kita lihat pada hari ini. Tidak semua gagal, tapi tidak semua berhasil. Karena apa? Karena ternyata visi misi presiden, visi misi bupati, wali kota, beda semua. Gubernur itu beda. Lalu begitu ganti priorisasi juga beda. Jadi begitu ganti presiden ganti haluan, ganti gubernur ganti haluan, ganti bupati, wali kota ganti haluan. Nah, sehingga program pembangunan yang berjalan ini kemudian berhenti, mangkrak. Padahal kita setengah mati ngumpulin uang dari masyarakat melalui pajak dan melalui hutang luar negeri untuk pembangunan ini. Nah, kenapa? Karena ada kecenderungan kekuasaan itu selalu ingin meninggalkan legacy. Ingin namanya dikenang. Nah, sehingga program-program lalu, ngapain gue terus nggak ada kewajiban.
Nah, lalu kecenderungan juga melihat sebagai proyek. Kalau mengerjakan yang lama, sudah tinggal tulang belulang, kira-kira begitu di bahasa politis ya. Ya. Tapi kalau program yang baru pasti ada apa namanya isinya nih, gitu. Ya, dalam tanda petik ya. Tidak semua begitu ya. Tapi ini menurut saya sudah rahasia umum lah dari setiap tingkatan jenjang di bawah. Jangankan lain partai, satu partai saja bisa berbeda, tidak mau meneruskan. Ini yang dikeluhkan juga oleh Bu Mega. Bu Mega. Ya. Istilah beliau, kita ini sudah hampir berapa puluh tahun pasca reformasi, tapi kok sepertinya kita jalan di tempat, seperti orang lari poco-poco. Ada bupati bagus, ada wali kota bagus, ada gubernur bagus, begitu ganti program-program nggak ada teruskan. Nah, ini apa namanya? Backgroundnya ya. Backgroundnya. Lalu kemudian begitu saya jadi ketua MPR bersama pimpinan lain, kita melakukan silaturahmi kebangsaan. Datangi PP Muhammadiyah, PBNU, Konghucu, PGI gereja, ya, pendeta gereja. Lalu kemudian pokoknya organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Rata-rata beliau menyampaikan ada dua hal yang menarik yang saya catat betul. Yang pertama, pentingnya kembali kita punya perencanaan jangka panjang seperti GBHN, supaya kita tahu akan dibawa kemana oleh siapapun menjadi presiden, jadi gubernur, bupati, wali kota. Yang kedua, mereka minta dikaji kembali dan dihadirkan kembali utusan golongan. Untuk melengkapi apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Karena begitu merdeka, Bung Karno mengatakan kita udah merdeka dan kita semua berjuang untuk meraih kemerdekaan itu, sehingga ke depan tidak boleh ada satu elemen bangsa pun yang kita tinggal. Maka adalah utusan daerah, adalah dari partai politik, ada dari utusan yang tidak tertampung di partai politik maupun di daerah, ada utusan golongan wakil guru, petani. Ya memang semasa Orde Baru mekanisme dan jumlah daripada utusan golongan ini yang perlu kebanyakan evaluasi. Karena tujuannya waktu itu kan untuk memperkuat kekuasaan, tapi sekarang tidak lagi. Nah, yang perlu berapa jumlahnya, lalu bagaimana mekanisme kita memilihnya. Ada banyak organisasi buruh, ada banyak organisasi guru, pengusaha, lalu kemudian suku-suku. Nah, ini gimana mekanisme itu yang perlu dibahas kembali. Tapi gini, PPHN, siapa yang akan buat PPHN nanti? Jadi gini, PPHN itu adalah yang membuat MPR. Ya, karena sebagai penjelmaan lembaga yang terkomplit di Republik ini adalah MPR, perwakilan daripada rakyat. Satu dari partai politik yang mewakili konstituen di daerah dengan berbagai warna. Satu lagi DPD, putusan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah-daerah. Disinilah kemudian dibahas. Lalu bagaimana pembahasannya? Pasti melibatkan seluruh stakeholder yang ada, akademisi dan semuanya. Dan ini sifatnya bukan detail, tapi direktif. Hanya pokok-pokok haluan. Misalnya target-target pembangunan yang harus capai, apakah sumber daya manusia, apakah itu pembangunan infrastruktur, apakah itu pembangunan yang lain untuk kita mengejar bunyi atau kehendak Undang-Undang Dasar kita menuju Indonesia yang sejahtera. Jadi itu dibuat oleh MPR ya. MPR itu hanya anggota DPR dan anggota DPD. Itu bukan sepenuhnya menjadi semata-mata menjadi produk politik ya. Dibilang produk politik ya, karena itu adalah jadi gini. Semangat kita adalah bagaimana visi-visi presiden, visi-misi bupati, gubernur, wali kota, kita naikkan derajatnya menjadi visi-visi negara. Nah, di mana nanti capres-cawapres, bupati, wali kota, gubernur dalam pencapaian visi-misinya bersumber pada pokok-pokok negara ini. Tinggal bagaimana mereka mencapai ya tergantung inovasi
masing-masing, ya, kreasi masing-masing. Tapi kita tahu bahwa 10 tahun ke depan kita akan mencapai ini. Seperti beberapa negara besar sudah punya perencanaan yang matang. Cina 100 tahun, Singapura punya 100 tahun, ya. Thailand juga sudah punya, dan beberapa negara sudah punya. Saya sedang melakukan penelitian soal itu. Nah, masuk Amerika punya seperti di Gedung Putih. Ya, gitu. Tapi itu nanti artinya bahwa PPHN itu akan masuk dalam produk hukum TAP MPR? Ya. Yang ideal itu sebagai ketetapan MPR. Ya, yang ideal. Yang ideal. Ya, tapi kemarin kita sepakat untuk memasukkan dalam TAP MPR itu kita harus melakukan melalui amandemen. Amandemen konstitusi. Ya. Karena apa? Karena kita tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat TAP MPR maupun mencabut TAP MPR yang ada. Hilang kewenangannya. Hilang. Nah, untuk menghadirkan itu kita perlu sidang untuk merubah konstitusi itu. Jadi amandemen kelima. Tapi situasi ini kan mungkin. Situasi udah mulai tahun politik, panas, belum apa-apa udah, wah 3 periode, perpanjangan, mati kita. Ya, itu menjadi soal. Jadi kita sepakat kemarin, yuk kita cari jalan untuk bagaimana menempatkan PPHN ini tidak dalam bentuk undang-undang, tapi mengikat semua di atas undang-undang yang tidak mudah. Artinya gini, PPHN bagaimana kita pikirkan PPHN ini tidak mudah diterpedo baik oleh kekuatan politik lain untuk di judicial review dibatalkan atau diterpedo dengan perpu oleh presiden berikutnya. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Makanya saya juga heran kalau masih ada pihak-pihak yang menolak. Ada 2 pertanyaan. Apa sih untungnya? Urgensinya? Apa untungnya kita punya PPHN? Kita lihat lagi. Apa ruginya kita nggak punya PPHN? Kan begitu soal pertanyaannya. Nah, kita tidak bicara, kita bicara kebutuhan. Nah, kalau kita bertanya pada semua organisasi keagamaan, mereka sadar betul kita harus punya arah. Jangan sampai setiap pergantian kepemimpinan di setiap tingkatan yang diujar adalah proyek-proyek yang tidak bersinambungan. Gitu. Bayangkan kita sedang membangun banyak hal. Saya membayangkan Indonesia ini yang terdiri dari 17.500 pulau, ya. Dan hambatan kita hari ini adalah konektivitas daripada antar pulau. Dengan kapal makan waktu, dengan pesawat makan biaya. Sementara Jawa tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari dalam masyarakatnya. Begitu juga Sumatera. Kita tergantung pada di luar Jawa, misalnya Sumatera. Nah, saya yakin dan percaya, saya membuat kalau kita memiliki ini, maka jalan atau jembatan menghubungi Jawa dengan Sumatera, Jawa dengan Kalimantan, dan itu bisa kita laksanakan. Karena pembangunan itu dengan teknologi yang makin maju, saya yakin mampu bisa. Tapi nggak bisa selesaikan 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Kembali Mas, tadi ini produknya nanti ketika Oktober akan ada sidang paripurna MPR. Dan itu akan membentuk panitia ad hoc. Jadi memang prosesnya masih panjang. Masih panjang. Tapi gambaran dari Mas Bambang tahapannya gimana? Tapi kita sudah sepakat di rapat gabungan. Satu, kita memang butuh PPHN. Butuh PPHN, Cuma ada 3 alternatif. Yang pertama dengan undang-undang seperti sekarang. Dengan undang-undang seperti sekarang. Dengan ada RPJM. Lalu yang kedua masuk dalam konstitusi. Masuk dalam konstitusi. Masuk dalam pasal dalam undang-undang dasar ya. Yang kedua dengan TAP MPR. Yang ketiga dengan TAP MPR. Dari pilihan-pilihan ini masuk dalam konstitusi nggak mungkin. Karena itu banyak, tidak mungkin masuk dalam pasal-pasal, akan mempertebal konstitusi undang-undang dasar. Maka tempat yang paling pas, kalau undang-undang gampang diterpedo. Nah, tempat yang paling pas adalah kita sepakat nih, TAP MPR. Nah, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak bisa, maka sebagian terutama Golkar tetap mengusulkan tetap di undang-undang. Tetap di undang-undang. Sementara yang lain di badan pengkajian
kemarin mengusulkan satu terobosan baru, yaitu melalui konvensi ketatanegaraan seperti yang tadi awal kita buka. Nah, bagaimana mekanisme konvensi ketatanegaraan? Inilah nanti yang akan kita serahkan ke panitia ad hoc yang akan kita bentuk. Nah, kalau disetujui maka kita tetapkan dalam sidang paripurna mendatang. Jadi sidang paripurna itu kebutuhan adalah meminta persetujuan seluruh anggota MPR yang terdiri dari DPD dan DPR untuk kita membentuk panitia ad hoc. Yang kemudian kita akan beri tugas untuk menentukan pilihan-pilihan itu termasuk substansi daripada PPHN. Jadi itu tahap pembicaraan pembahasan pertama sampai ada 3 tahap. Jadi sidang MPR Oktober itu nanti hanya minta persetujuan membentuk panitia ad hoc dan siapa-siapa anggotanya akan menyusun PPHN. Nanti kita serahkan waktu pada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Nah, setelah baru kelihatan mana yang mana yang kemudian keberatan. Nah, kita ambil keputusan di situ. Nah, begitu keputusan diambil, maka panitia ad hoc ini terdiri dari anggota MPR dan DPD sesuai dengan proporsi masing-masing. Itu sidang berapa hari? 1 hari. Oh, cuma 1 hari. Hanya membentuk panitia ad hoc saja. Mungkin cuma beberapa jam. Nggak mungkin, mungkin berapa jam. Beberapa jam. Lama itu karena penyampaian pandangan-pandangan fraksi. Nah, setelah kemudian panitia ad hoc terbentuk untuk membahas PPHN itu dia kapan? kita beri tugas karena dia alat lengkapan majelis pimpinan majelis keseluruhan alat kelengkapan majelis, sehingga kemudian kita beri tugas misalnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan untuk menyusun itu, dan kemudian nanti kita sidang paripurna untuk memutuskan menerima atau menolak apa yang mereka sudah susun dan termasuk pilihannya apa. Gitu. Itu akan ada sidang paripurna kedua artinya? Kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga. Yang kedua adalah menerima hasil kajian panitia ad hoc. Baru nanti disempurnakan lagi pembahasan ketiga, baru pengambilan keputusan yang final. Pengambilan keputusan final itu pada 2023. Bisa jadi 2023, bisa jadi juga di 2024. Karena kalau saya lihat hal yang paling longgar itu adalah pasca Pilpres dan Pileg. Kita punya waktu dari 14 Februari. Kita mesti punya waktu Februari sampai Oktober. Nah, tinggal melanjutkan ini. Keputusan yang paling kita pikir jernih nanti dari situ. Karena kita tidak bicara buat periode kita. Kita bicara untuk ke depan. Sekaligus juga saya sudah minta kepada Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan sesuai dengan aspirasi yang kami terima dari semua elemen, organisasi keagamaan, partai politik, kemudian organisasi kemasyarakatan dan masyarakat sendiri yang saya akademisi, saya selalu menerima masukan dan dari perguruan tinggi, dari forum rektor, dari banyak lembaga meminta untuk dilakukan kajian mendalam terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Minta amandemen. Bukan, pengkajian. Jadi kalau 2 periode lalu, rekomendasinya ke periode berikutnya adalah rekomendasi melakukan kajian terhadap hadirnya kembali PPHN. Kita sudah selesaikan di periode saya. Nah, periode saya akan merekomendasikan periode akan datang untuk melakukan kajian mendalam dan menyeluruh tentang Undang-Undang Dasar. Apakah masih cocok dengan kondisi kita hari ini? Nah, kemudian sekaligus saya mengakomodir desakan hadirnya kembali utusan golongan. Jadi artinya pasti akan ada amandemen konstitusi. Kita serahkan kepada periode yang akan datang. Jadi MPR sekarang merekomendasikan tidak akan, artinya MPR sekarang tidak akan melakukan amandemen konstitusi. Kita sudah sepakat tidak akan ada amandemen. Tidak akan amandemen sampai kepada 1 Oktober 2024. Periode ini kita sudah sepakat tidak melakukan amandemen. Makanya kita cari cara bagaimana kita bisa menempatkan PPHN ini yang tidak mudah diterpedo baik dengan judicial review maupun dengan Perpu. Itu artinya posisinya harus lebih kuat daripada undang-undang. Di mana itu posisinya? Itu yang sedang kita pikirkan melalui belum ada juga bentuknya?
ketat. Ini justru nanti panitia ad hoc inilah yang Panitia akan ad hoc mengkaji. akan mendesain di mana posisi Kan dari demokrasi ini kan sebetulnya kesepakatan. Apa sih arti demokrasi? Ya, ya, Kan ya, ya. cara. Ya. Kemudian apa sih artinya hukum? Mengatur. ya. Tujuannya apa? Memberikan kesejahteraan. Memberikan ruang bagi aspirasi seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan itu. Nah, jangan kita berlama nggak boleh melanggar, gaduh, nggak dong. Kita berembuk nih. Nah, konvensi Tanggaran yang kita maksud adalah mengumpulkan semua elemen bangsa, terutama lembaga-lembaga tinggi negara, kita duduk berembuk untuk mencari solusi. Samping tentu saja kita mendengarkan seluruh pendapat daripada elemen masyarakat. Nah, banyak yang memang ada beberapa yang memang seperti kemarin saya datangkan Refli Harun sama kita bikin diskusi FGD di grup Golkar, fraksi Golkar MPR. Refli Harun dan salah satu ahli negara Ferry Amsari Ansari menolak menolak untuk konsep itu PPHN konsep PPHN dengan yang konvensi. Oke. Oke. Tidak ada apa kedudukannya. Oke, iya. Tidak jelas. Ya Iya. justru kita berembuk bagaimana caranya gitu. Cara membuat jelas ya. Loh iya dong. Bagaimana kita membuat jelas? Oke. Ini kan soal cara aja. Kalau kita merasa paling pinter atau paham soal tata negara, ya udah kita duduk. Oke. Semua kita harus bicarakan. Oke. Menurut mereka konvensi adalah peristiwa yang terus menerus. Oke. Ya, yang lebih dari satu kali. Ya kalau diberi kesempatan, ya gimana buat caranya? Kan gitu. Ya begitulah kira-kira. Oke. Intinya gini, saya ingin mengajak. Ya kita kan nggak mau konflik, kita ingin mengajak duduk, Ya. kita berembuk. Kita nggak usah mempersoalkan ini salah, ini masyarakat meminta Oke. kepastian. Oke. Uang yang mereka setorkan melalui pajak itu tidak jadi barang mangkrak. Gitu. Oke. Mas, ada juga kecurigaan bahwa PPHN ini desain ya termasuk untuk memastikan bahwa katakanlah proyek-proyek strategis nasionalnya Pak Jokowi, apakah ibu kota negara, apakah itu kemudian berlanjut. Memang Untuk benar, itu. benar. Memang didesain Dan agar proyek itu kita diamankan. desain juga pengganti Jokowi, program-program berlanjut juga. Oke. Coba bayangkan Mas, kita sekarang udah sepakat, DPR udah ketuk palu, anggaran disiapkan 20% dari APBN. Investor mau, asalnya kepastian. Kan gitu. Oke. Berdasarkan perhitungan Bappenas, ibu kota itu paling cepat 15 tahun, 20 Oke. tahun. Nah, kalau kita belajar ibu kota baru dari Malaysia, Korea Selatan ya 15-20 tahun lah. Nah, siapa yang menjamin sekarang? Oke. Apa investor mau? Nggak ada. Oke. Ya, sekarang untuk urusan ibu kota, banyak duta besar datang ke saya mempertanyakan kepastian, jaminan, karena mereka akan beli rumah, beli Oke, tanah di sana, iya. mau investasi di sana untuk kedutaan besar, untuk rumah duta besar. Pengusaha-pengusaha mereka mau ikutan chip in di pembangunan ibu kota. Nah, kalau kan ada jaminan, Pak Jokowi berakhir, selesai. Sementara uang mereka udah masuk, jadi besi tua nggak? Oke. Uang APBN 20%, jadi besi tua nggak? Kita butuh kalau nggak salah 400 sampai 600 triliun ibu kota. Berarti uang APBN yang dibutuhkan 20% ya sekitar 120-an triliun untuk bangun infrastruktur. Jadi infrastruktur. Tapi kalau presiden berikut Jokowi nggak meneruskan, ada larangan nggak? Ada hukuman nggak? Dan PPHN itu nanti akan Ada mengikat. hal yang memaksa nggak? Nggak ada. Nah kalau PPN wajib tidak menyebut mereka, tapi program-program jangka panjang dilakukan oleh presiden, dilakukan oleh kita, ya harus tuntas. Oke. Jadi kan dari PPN itu ada misalnya pembangunan, karena nanti dibuat oleh akademisi, kemajuan harus terjelas. Oke. Pak, kalau sekarang aku tanya sama Mas, kita 2045 akan 100 tahun. Indonesia emas. Kalau saya ke Mas Budiman, Jakarta akan seperti apa? 2045. Sumatera akan seperti apa? Seluruh Jawa seperti apa? Kalimantan seperti apa? Sumber daya alamnya masih berapa banyak lagi? Oke. Uangnya untuk apa? Hutang kita Berapa? kapan kita beresin? Bisa jawab nggak? Jangan-jangan Indonesia emas yang kita cita-citakan nggak jadi emas, cuma dapat perunggu atau perak. Kan gitu. Iya.
Ya, tapi gini, Mas Jadi Bambang. harus jelas. Oke. Jadi kita untuk membaca Indonesia 100 tahun ke depan aja kita bingung nih. Kita tinggal 24 tahun, di 28 tahun lagi Ya, ya 28. untuk 2045. Ya. Pertanyaan itu aja kita nggak bisa jawab. Oke. Tapi kalau Mas nanya Singapura luasnya seperti apa Bisa. tahun 5 tahun bisa tambah sekian kilometer. Karena mereka udah perjalanan jangka panjang. Ya. Kalau Mas tanya China, kota-kotanya berapa panjang jalannya, gedungnya ada. Dan nanti komputer aja udah muncul semua gitu. Tapi pertanyaan juga harus dijawab oleh publik nanti, kalaulah seberapa mengikat PPHN itu akan mengikat siapapun presiden-presiden pasca 2024. Nah, itu juga harus kita bicarakan. Karena PPHN ini tidak boleh memperlemah sistem presidensial yang ada hari ini. Jadi kekuasaan presidensial harus tetap seperti hari ini. Tidak ada kewajiban presiden itu membuat laporan kepada MPR. Tapi kan harus ada mekanismenya. Sejauh mana pencapaian-pencapaian itu bisa terjadi. Nah, bagaimana? Nah, sidang tahunan itu bisa saja dipakai untuk mengukur target-target pembangunan yang presiden janjikan berdasarkan melalui visi misi yang diambil daripada sumbernya PPHN. Misalnya presiden akan datang kampanye visi misinya. IKN akan saya selesaikan dalam 5 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang sudah ada gedungnya. 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera terhubung. Nah, jadi sumbernya di PPHN. Jadi kita tahu akan dibuat. Tahun sekian hutang kita tinggal kita bisa bereskan sekian atau nambah sekian gitu loh. Karena soal target-target Mas. Ya. Tapi pertanyaannya apakah itu nanti tidak menempatkan kemudian presiden sebagai mandataris MPR? Itu juga perlu kita bicarakan. Apakah karena PPHN jadi mandataris? Kan gitu. Kalau mandataris ini kan pengertiannya dalam benak saya, apabila presiden tidak mampu, tidak sanggup melanggar, MPR bisa memecat. Kan gitu. Terus? Mandataris, cabut mandatnya. Nah, ini kan mekanisme kita sudah tidak ada lagi seperti itu. Lalu gimana? Mekanisme impeachment tetap ada di DPR. Hanya 4 penyebab presiden. 1, melakukan perbuatan tercela, mengkhianati negara. Pidana dan tidak mampu lagi melakukan tugas-tugasnya. Termasuk meninggal dunia. Lalu kalau dia melakukan pengkhianatan negara, perbuatan tercela, lalu kemudian pidana berat, korupsi dan lain-lain, itu juga harus dibuktikan dulu. Di MK juga? Diimpeach dulu oleh DPR. Ya. Kalau DPR memutuskan pelanggaran, maka harus diuji lagi di MK. Nah, MK mengundang para ahli lagi, diuji lagi. Kalau MK setuju, barulah balik ke DPR, baru ke MPR sidang istimewa. Tapi kalau MK bilang enggak terpenuhi, ya selesai udah. Jadi mekanismenya, jadi bukan mandataris, karena mandat itu sudah tidak lagi di MPR. Tapi sebaliknya gini, kalau sudah ada PPHN, tapi presiden kemudian menyimpang dari PPHN dalam tanda petik, siapa yang akan menjadi juri yang mengatakan presiden ini menyimpang atau tidak? Nggak ada, masyarakat. Nah, dalam karena dia di PPHN masyarakat seluruh Indonesia tahu pencapaian-pencapaian, maka ketika presiden tidak mencapai target-targetnya dalam 5 tahun priorisasinya, masyarakat bisa menilai. Ya hukumannya apa? Ya masyarakat tidak memilih lagi. Itu saja. Nah, itu ya gini. Keinginan kita, presiden kita, bupati kita, wali kota kita, gubernur kita, itu memiliki paduan yang sama sehingga terintegrasi. Sekarang kan presiden sendiri, gubernur sendiri, bupati sendiri, wali kota sendiri. Begitu ganti ya sendiri lagi. Kadang-kadang yang bikin visi misi mereka bupati gubernur kota siapa? Konsultan. Para konsultan juga. Setelah dibuat menang lupa. Nah itulah. Akhirnya kita ingin mengajak fokus saya itu jangan sampai ada uang masyarakat yang kita kumpulkan susah dari pajak itu menjadi sia-sia. Ambil contoh dah. Hambalang yang kita cita-citakan sebagai pusat sport center olahraga nasional. Pembebasan tanahnya berapa banyak? Triliunan.
berapa luas, luas sekali. Pembangunannya udah hampir mungkin 60-40%, 60-an persen. Ya. Bahwa ada masalah hukum sudah selesai. Tapi apakah pembangunannya juga tidak diteruskan? Harusnya diteruskan. Tanah sekarang udah jadi bancakan orang, di jarah masyarakat untuk diproduksikan untuk kebun-kebun. Padahal uang negara sudah banyak terputar. Kita idealnya tuh kita punya satu kawasan pembinaan olahraga, kan dasar tuh program. Tapi begitu ganti presiden nggak ada kewajiban presiden menggantikan untuk meneruskan, ya sudah. Jadi besi tua sekarang. Apakah ada hukuman ya buat Pak Jokowi? Nggak ada. Karena tidak ada kewajiban. Tapi meskipun nanti relasi antara presiden yang memerintah dengan MPR terkait dengan PPHN juga belum terlalu jelas ya sebenarnya. Jelas sebetulnya guidance. Guidance-nya jelas. Tapi kita kalau tidak dilaksanakan, mengingatkan. Kalau nggak dilaksanakan akan gimana? Ya itu kan nanti pengawasan di DPR. Oh, DPR yang Iya, mengawasi. mengawasi ya. Kita mengingatkan, bos. IKN kok nganggur terus tahun nggak ada kerjaan, nggak terusin, kan begitu. Ya kita berharap, oh iya ya kita terusin, nah gitu. Nah DPR yang mengawasi gitu. Tapi IKN itu ngomong-ngomong bakal jadi nggak sih? Jadi dong. Jadi. Kita punya uang. Sebagai bangsa kita sudah memiliki komitmen. Ya. DPR sudah menyetujui dan kita sudah ketuk palu, ibu kota kita pindah ke sana. Ada uang. Pertanyaan kan ada uang nggak nih? Ada uang nggak nih? Ada. Siapa? Ya dari rakyat. Gimana caranya? Ya dari pajak lagi. Dari pajak. Rela nggak rakyat kita ambil dari pajak, kemudian itu jadi mangkrak. Sementara uangnya sudah masuk 20% ke sana. Rela nggak? Rela nggak kan? Pajak IKN Kenapa? gitu? Bukan pajak kita selama ini. Kita minum beli gula pajak. Ya pajak kita. Kita pasti nggak akan rela. Tapi kita rela berapapun yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi feedbacknya ada, bermanfaat bagi rakyat. Kita rela hambalang dibayar triliunan. Tapi mangkrak. Asal manfaatnya, kita memperoleh manfaatnya. Anak-anak kita menjadi olahragawan bagus, atlet kita berkembang, rela kan. Nah sekarang kan kita ngenes. Bukan salah Pak SBY, ya, kita ngenes gitu. Nah, begitu juga IKN. Jadi kita harus ada tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kedewasaan berpolitik, berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Kita nggak boleh mengedepankan ego kelompok, ego pribadi yang merasa punya gagasan cukup dengan undang-undang, tapi sebetulnya undang-undang tidak menolong gitu. Ini soal pride aja. Makanya strategi saya, kumpul lah. Lu nggak setuju, kumpul kita ngomong. Ini persoalannya. Di mana masalahnya? Gitu. Itu kan ahli hukum tata negara, coba cari ruang. Gitu dong. Cari jalan. Jangan, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Artinya gitu payah, susah. Pokoknya nggak bisa dulu ya. Loh kalau gitu kita nggak merdeka zaman dulu. Karena nggak bisa merdeka juga. Iya, dulu Pak Hatta kan ngeluarin maklumat untuk bikin MPR. Belum ada aturannya. Oh, jadi Mas BS ini akan bikin semacam maklumat lagi, konvensi itu. Jadi zaman dulu karena belum ada, diterabas lah, bikin terobosan, dibikin maklumat X, lahirlah kemudian pembentukan MPRS ketika itu. Dan sekarang juga begitu, kita harus bikin terobosan. Kita nggak boleh kaku dengan, karena aturan kita buat sendiri untuk menertibkan. Kan filosofi dasar hukum itu, hukum kita buat untuk menertibkan. Nah kalau mentok kan kita tujuan belum dicapai, kita mesti cari jalan lagi. Tapi yang kita sepakati bersama, konklusi. Gitu. Mas, ini pertanyaan-pertanyaan saya yang terakhir ya. Ini saya tanyakan juga ke. Tadi yang serius sudah. Ini masih serius juga. Tapi saya tanyakan kepada semua tamu-tamu saya di Back to BDM ya. Mas Bambang ini kan sudah berkarir malang melintang di politisi, di dunia usaha, di dunia organisasi, masyarakat networknya luar biasa. Tapi pertanyaan saya adalah, hasil refleksi dari Mas Bambang Susatyo, masalah yang paling mendasar dari bangsa ini, sehingga bangsa ini tidak secepat negara lain itu sebetulnya apa sih? Ya itu, ribut sendiri. Ribut sendiri? Iya, semua punya ego. Belum ada kesadaran yang luar biasa dari kiri kita, dari periode-periode ya, saya tidak bicara hari ini, tapi dari periode-periode untuk bagaimana kita mendahulukan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kita maupun kelompok kita. Kesadaran bersama. Ya kayak tadi ini lah contohnya. Ya,
tidak pokok gitu loh. Kan kita memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan itulah yang harus kita bicarakan bersama. Dengan tentu saja dengan cara-cara Indonesia, musyawarah, mufakat. Sila keempat. Nah, saya yakin dan saya percaya pertentangan itu terjadi kalau kita tidak bicara, tidak dialog. Tapi kita bicara dan dialog, menemukan frekuensi yang sama, maka kita akan sama-sama dalam jalur yang sama, frekuensi yang sama. Nah, ini yang sering kali menjadi hambatan kita, ego kita masing-masing selalu ditonjolkan, baik dari sisi ketika kita berdemokrasi, berpolitik, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Oke. Ribut sendiri ini adalah ungkapan yang mungkin keempat kali yang saya dengar dari analisis dari tamu-tamu saya di Back to BDM ketika saya tanya apa masalah bangsa. Ridwan Kamil juga menyebut hal yang sama, suka bertengkar bangsa ini. Ada juga tokoh yang menyebutkan dalam bahasa-bahasa yang sama dengan Mas Bamsud adalah hobinya ribut sendiri bangsa ini. Problem manusia Indonesia sebetulnya itu. Sebetulnya itu problem universal. Nah, cuma masing-masing bisa membungkus dengan baik dan selalu terus menemukan kesadaran lebih cepat. Nggak ada semua bangsa negara pasti awalnya ribut itu. Nah, maksud saya itu akan selesai kalau kita berdialog. Konflik dan konsensus. Nah, inilah yang problemnya. Ini konsensus, kata-kata konsensus inilah yang kita sering abai. Gitu loh. Termasuk ya tadi yang saya bicarakan soal konvensi, ketatanegaraan. Sebetulnya tujuannya konsensus. Gitu. Cara pandangnya black and white, hitam putih, yang sering membuat kita bedakan karena pandangan kita. Gitu. Yang kedua, Mas, ini juga sama pertanyaan standar yang saya ajukan. Negara mana sih yang Mas Bambang idolakan atau menjadi benchmark bahwa negara itu kira-kira seperti itu? Nggak ada. Indonesia. Ya. Ini juga banyak orang yang menyebut, meskipun ada yang menyebut Scandinavian country, tapi ada juga yang menyebut Indonesia. Itu hal yang... Indonesia dalam yang pernah dibayangkan oleh pendiri bangsa kita, punya cita-cita. Kalau saya baca historisnya, gagasan-gagasan melalui sidang-sidang yang mereka buat, yang saya baca di buku-buku mereka punya gagasan luar biasa. Bagaimana mereka membangun bangsa ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu Indonesia yang sebetulnya yang dicita-citakan oleh kita semua, dan itulah Indonesia yang negara yang saya cita-citakan, yang saya dambakan. Gitu. Kalau pemimpin ya di dalam negeri atau di luar negeri terserah yang menjadi idola atau menjadi ya benchmarking lah atau menjadi center dari Mas Bambang Susatyo, pemimpin siapa itu? Bung Karno. Pak Harto. Habibie. Bu Mega. Gus Dur. Sekarang Pak Jokowi, SBY sebelumnya. Jadi semuanya menjadi idola dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Ya tentu kita ambil kelebihan-kelebihannya. Karena tidak ada manusia yang sebenarnya sempurna. Ngapain kita kagum bangga sama orang lain? Karena di sini gudangnya. Gitu. Gudang pemimpin. Ya negara lain, presiden lain bangga terhadap pemimpin kita seperti Bung Karno, Pak Harto. Kenapa kita harus bangga dengan orang lain? Yang terakhir, Mas Bambang, Indonesian Dream, mimpi Indonesia versi minum dulu lah. Ini pertanyaan agak gua haus, tiba-tiba haus. Gimana? Indonesian Dream, mimpi Indonesia ketika 100 tahun Republik versi Mas Bambang Susatyo ini, negara akan jadi seperti apa sih? Ketika Indonesia ini sudah 17 Agustus 2045 ketika sudah berusia 100 tahun. Ya, saya menginginkan apa yang kita inginkan dengan bonus demografi, di mana usia produktif menjadi mayoritas 67% mendatang. Ya, kita betul-betul memperoleh kejayaan supaya negara dan meraih prestasi Indonesia emas, bukan Indonesia perak, apalagi perunggu. Nah, tapi bagaimana mencapai itu? Saya membayangkan itu tadi, kita kurangi keributan, kita perbanyak konsensus, ya, duduk bersama setiap elemen bangsa dan mengikat kesepakatan bersama ke depan yang kita konsisten menjalankannya. Saya membayangkan Indonesia yang 17.500 pulau ini terkoneksi dengan jembatan, dengan jalan, sehingga ongkos masyarakat murah, transportasi, kebutuhan pokok kita
dari Sumatera ke Jawa ke Jakarta lancar. Tol dari sini yang memisahkan tol logistik dengan tol transportasi lain jalan, misalnya dari mulai sana Banten. Ya, begitu nyebrang terkoneksi jalan layang seminggu pantai sampai ke ujung Jawa sana, Sumatera Surabaya sana, tembus lagi nyebrang ke Bali nyebrang NTT, ke Lombok. NTT, nyebrang ke Lombok. Nah, itulah konektivitas itu yang suatu ketika kita mampu mewujudkan itu. Yang kedua, kita tidak lagi tergantung pada utang. Sumber daya alam yang kita miliki mampu menyelesaikan itu semua dengan nikel, batu bara, emas, uranium, dan lain-lain. Ikan, hasil laut itu mampu melunasi utang kita. Hasil laut. Yang selama ini kita tidak openi atau tidak fokus mengelola dengan benar, sehingga negara-negara lain yang manfaatkan itu diambil ikan itu bisa pergi kemana-mana. Artinya kita harus maksimalkan kekuatan maritim kita, ya, kelautan kita kan terbesar keempat di dunia lautnya, dan hasil lautnya luar biasa, itu mampu melunasi utang-utang kita. Gitu. Orang-orang kaya Jepang, orang-orang kaya di beberapa negara itu ngambil dari Indonesia. Gitu. Belum lagi yang tadi saya bilang hasil-hasil sumber daya alam kita. Nah, pengelolaan yang benar inilah yang mayoritas milik kita untuk kita. Ini yang perlu ditata kembali. Sekarang kan sebagian besar sudah bukan milik kita. Kalau mau jujur, Mas, kita berjalan dari ujung Monas ke Semanggi, gedung-gedung kanan kiri punya kita bukan? Udah nggak punya orang Indonesia bukan? Iya. Oke. Sebelum ke 2045, tentunya melewati 2024. Agar 2045 versi mimpinya Bambang Susatyo itu bisa tercapai, sosok pemimpin seperti apa di 2024? Ya, tentu kalau sekarang ini sosok yang tepat ya seperti Pak Jokowi, yang bisa merangkul, ya, tidak memiliki ambisi-ambisi pribadi, tapi dia memberikan kesempatan bagi banyak orang dan memiliki visi kerja keras. Saya nggak pernah lihat beliau nganggur, setiap hari keliling. Nah, saya belum bisa membayangkan sekali berde lagi ke depan nih, gitu. Ya, ke depan ya sekurang-kurangnya kemampuan kerja kerasnya, ya, kemudian tidak mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, ya seperti Pak Jokowi lah. Ke depan ya. Mas Bambang nggak berminat? Nggak. Saya hanya ingin fokus kepada membesarkan partai saya. Jadi target berikutnya membesarkan partai. Saya tidak minat mau jadi wapres, capres. Oke, Mas Bambang Susatyo, terima kasih ya. Jadi teman-teman itulah. Nggak tanya kenapa? Kenapa? Karena saya meyakini menjadi ketua umum partai atau memanage partai lebih mungkin untuk memperbaiki bangsa ini. Karena masalahnya di partai politik. Karena sumber persoalan itu ada di parlemen. Undang-undang sumbernya dari mana? Undang-undang dasar dari mana? Di parlemen. Rekrutmen calon presiden dari mana? Dari partai politik dan parlemen. Sehingga sumber permasalahan sebenarnya partai politik. Bukan permasalahan, sumber rekrutmen nasional ada di situ. Iya, tapi sumber masalah aja partai politik. Saya nggak ngomong masalah. Tapi masalah itu timbul di luar partai. Tapi ingin menjadi nahkoda partai. Dengan menjadi pimpinan partai, maka saya punya kesempatan untuk mempengaruhi, mengajak pimpinan partai yang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat. Misalnya, apakah undang-undang dasar kita masih pas untuk hari ini, yang mengatur kita semua, gitu loh. Nah, kemudian dari situ kita bersama sepakat figur mana yang kita akan usung memimpin kita. Kan sumber dari situ. Ya. Kalau sumber yang kita dorong untuk dipilih masyarakat adalah sumber-sumber yang bagus, baguslah buat masyarakat. Ya. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, kan partai politik. Sumber rekrutmen nih. Nah, kalau presidennya benar, sesuai dengan keinginan masyarakat yang kita pilih nih, kualitasnya bagus, seperti yang hari ini, maka dia akan menunjuk panglimanya kapolrinya menteri-menterinya kan gitu. Dan itu sumber dari segala sumbernya partai politik sebenarnya.
Makanya kenapa saya nggak tertarik jadi presiden atau wakil presiden atau apalagi menteri. Intinya ingin menjadi ketua umum Partai Golkar. Yes. Mimpi memang boleh saja diungkapkan, termasuk mimpi Bambang Susatyo yang pada tahun 2045 Indonesia telah terhubung semuanya, ada interkoneksi Indonesia, dan mimpinya juga pada satu saat akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Nggak ada yang salah dengan mimpi itu, akan semuanya dicapai dengan cara-cara demokratis. Demikian Back to BDM, obrolan dengan Bambang Susatyo. Nggak tanya dong, kenapa mimpinya hanya ketua Partai Golkar? Ya kenapa? Karena lebih mungkin daripada mikirin dari capres atau cawapres. Oke, ya. Jadi kalau mau komentar, silakan komentar di kolom chat. Nanti gift-nya akan diberikan oleh Mas Bambang Susatyo ya. Thank you.